Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam kondisi sehat. Hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan diskusi kita untuk mata kuliah perilaku organisasi. Dan tema kita pada hari ini adalah teori-teori organisasi. Teman-teman, saya ingin mengawali diskusi kita kesempatan hari ini dengan mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, khususnya surat Asy-Syaff ayat 4 yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Dalam hal ini kita jangan mengartikan berperang letterlek sebagai perang melawan musuh dengan mengangkat pedang. Bukan itu teman-teman. Tapi berperang dalam hal ini bisa diperluas maknanya untuk melakukan berbagai hal yang bersifat positif, berbagai hal yang bersifat kebaikan. Nah, inilah filosofi dalam organisasi. Organisasi bagaikan sebuah bangunan. Apabila ada bagian lain yang rusak, maka bangunan itu bisa roboh secara bersamaan. Ada 3 teori yang ingin saya perkenalkan pada teman-teman dalam kesempatan kali ini. Yang pertama adalah model tertutup. Nah, di dalam organisasi model tertutup ini ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah tugas rutin, berlangsung dalam kondisi yang stabil, bahkan cenderung statis. Yang kedua, apabila ada konflik dalam organisasi itu, maka ditengahi oleh pimpinan secara langsung. Yang ketiga, organisasi dipandang sebagai struktur hierarki dari atas ke bawah. Pengetahuan menyeluruh hanya dipegang oleh pimpinan, dan interaksi antar anggota organisasi cenderung bersifat vertikal. Dalam hal ini lebih banyak top down, dari atas ke bawah. Nah, dalam organisasi model tertutup ini, pimpinan memegang kendali yang sangat besar. Teori ini berasal dari karakteristik yang didasarkan dari 3 teori. Yang pertama adalah teori birokrasi Max Weber, Scientific Management Frederick Taylor, dan juga manajemen administratif Luther Gallig. Nah, teman-teman, selain organisasi model tertutup, ada juga organisasi model terbuka. Dan kebalikannya, ciri-ciri dari organisasi model terbuka ini adalah tugas-tugas yang rutin terjadi dalam kondisi yang dinamis. Artinya ada perubahan dari waktu ke waktu. Tugas tidak hanya rutin, tapi dari rutinitas itu kemudian dikembangkan. Yang kedua, konflik internal organisasi diselesaikan oleh interaksi antar anggota sendiri. Selama antar anggota organisasi bisa menyelesaikan masalah itu, pimpinan tidak harus turun untuk menjadi penengah. Yang ketiga, organisasi dipandang sebagai struktur jaringan kerja yang lentur. Oleh karena itu, relasinya bisa lebih nyaman. Tidak hanya dari sesama anggota, tapi juga dari anggota ke pimpinan dan seterusnya. Ada situasi yang lentur, ada situasi yang dinamis. Kemudian pengetahuan dalam hal ini bisa dimanfaatkan oleh siapapun dalam organisasi dalam mengerjakan tugas organisasi. Artinya pengetahuan tidak dimonopoli oleh pimpinan organisasi. Ada pembangunan kapasitas, ada pembangunan SDM di berbagai lini organisasi. Dan dalam hal ini, interaksi antar anggota dalam organisasi cenderung bersifat horizontal, bukan vertikal. Kalaupun vertikal, itu bottom up, dari bawah ke atas. Nah, hubungan yang horizontal ini berlaku ya bagi sesama anggota maupun juga kepada pimpinan. Dalam hal ini antara anggota dan pimpinan itu lebih egaliter. Nah, karakteristik ini didasarkan dari 3 teori juga. Yang pertama adalah hubungan antar manusia dari Elton Mayo, organisasi sebagai unit fungsi dalam lingkungan dari Chester Barnard, dan juga teori pengembangan organisasi dari Kurt Lewin. Nah, di samping dua teori tadi, ada juga satu model yang lain, yaitu model sintesis yang menggabungkan keduanya. Hal ini karena di setiap model tadi, maupun terbuka maupun tertutup, ada kekurangan dan juga kelebihan, sehingga menyebabkan ada upaya untuk mempertemukan 2 konsep tersebut menjadi model yang baru dengan 3 variabel utama. Yang pertama, bahwa organisasi itu bisa melakukan perubahan.
Yang kedua, organisasi dan orang-orang di dalamnya itu bertindak untuk menjaga kelangsungan hidup organisasinya. Artinya mereka tidak saklek dengan model terbuka atau tertutup selama itu bisa menjaga eksistensi dari organisasinya. Dan terakhir adalah organisasi dan orang-orang di dalamnya itu mau belajar dari kesalahan. Nah, dengan 3 komponen itu, maka terbentuklah model sintesis yang bisa menggabungkan model tertutup dan juga model terbuka. Nah, teman-teman, sekarang saya mau tanya, lihatlah di sekeliling kalian dan cobalah temukan mana organisasi model terbuka, mana organisasi model tertutup, dan mana yang sintesis. Dan berikan tanggapanmu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.